Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul Mosul. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang tim SWAT pasukan khusus kepolisian Irak yang dianggap mampu melawan kelompok teroris ISIS di kota Mosul. Film ini disutradarai oleh Michael Carnahan dan dibintangi oleh Adam Besa, Hayat Kamile, Suhail Dabak, Walid El-Gadi, dan masih banyak aktor keren lainnya guys. Sebelum film dimulai, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Let's check this out. Di awal film langsung dibuka dengan adegan tembak-tembakan yang menegangkan. Terlihat dua orang polisi bersama Jamal dan Kawa sedang berusaha menahan pasukan ISIS yang mencoba menyelamatkan rekan mereka. Dari sini kita sudah tahu jika Jamal dan Kawa kalah jumlah, sehingga sangat terpojok dan bahkan paman dari Kawa terluka sangat parah di sana. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba intensitas serangan ISIS tersebut berkurang dan menghilang. Ternyata datang semua pasukan elit yang diidentifikasi sebagai SWAT. Saya kira SWAT ini cuma ada di Amerika, ternyata Irak juga ada ya. Pasukan ini sendiri bersenjata lengkap dan sudah pasti bertujuan untuk menghabisi ISIS. Pemimpin tim elit ini sendiri bernama Mayor Jasim yang sudah cukup berumur. Kawa sendiri juga kaget melihat tim SWAT karena sejak lama mereka dianggap telah menghilang. Tawanan ISIS yang ada pun langsung dieksekusi tanpa banyak basa-basi, karena memang tidak ada gunanya menginterogasi orang yang sering disebut Daesh ini. Mayor Jasim pun bertanya mengenai identitas Jamal dan Kawa, guna memastikan bahwa mereka bukan bagian dari ISIS. Setelah dicek, alhamdulillah mereka bersih. Setelah itu, Mayor Jasim bertanya apakah Jamal dan Kawa pernah kehilangan keluarga akibat dibunuh oleh ISIS. Jamal sendiri berkata tidak, sedangkan Kawa menunjukkan jasad pamannya yang sempat terbunuh akibat baku tembak sebelumnya. Ternyata hal ini digunakan Jasim untuk merekrut Kawa guna bergabung di timnya walaupun dirinya masih berumur sangat muda. Bisa disimpulkan kalau Jasim merekrut orang-orang yang pernah kehilangan keluarga karena ISIS, sehingga otomatis mereka memiliki semacam amarah pada lawannya. Jamal beserta jasad paman Kawa diminta meninggalkan lokasi, sedangkan tim SWAT Jasim akan meneruskan misi mereka. Kawa sendiri juga berusaha cepat belajar dengan kondisi dan situasi tim agar dapat beradaptasi. Mayor Jasim sendiri adalah orang yang sangat dihormati di tim tersebut dan telah dianggap sebagai orang tua di sana. Mereka berjalan melewati kota Mosul yang sudah hancur lebur akibat peperangan bertahun-tahun. Diketahui jika ISIS sudah hampir kalah sehingga tidak memiliki kekuatan lagi di tempat tersebut. Sampai tim di sebuah apartemen, mereka memutuskan untuk beristirahat beberapa menit karena Jasim melihat anak buahnya yang sudah terlalu lelah. Di sebuah kamar dengan televisi, seluruh tim beristirahat dan bersenda gurau. Terlihat kalau Mayor Jasim adalah orang yang sangat peduli kebersihan sampai-sampai memunguti sampah di sana. Bahkan dirinya juga yang membagikan uang kepada anak buahnya agar adil. Kawa yang masih baru juga berusaha berbaur dengan tim. Tapi tak lama kemudian Jasim melihat Jamal kembali ke pos polisi dan melempar semacam penanda. Dari sini dia tahu jika Jamal berkhianat dan ingin memberitahu musuh keberadaan mereka. Benar saja, tak lama datang mobil polisi ke tempat tersebut. Betul! Satu orang tewas dan Jasim sedikit emosi kepada Kawa. Mereka lalu keluar di mana sudah datang bantuan beserta kendaraan. Sekarang tim harus melanjutkan misi ke basis musuh, yaitu dengan melewati pos pemeriksaan. Di mana hal itu sebenarnya berbahaya mengingat tim SWAT ini dicari-cari oleh pemerintah. Nanti akan terjawab ya guys kenapa mereka dicari-cari. Semua kendaraan langsung berangkat menuju titik sasaran. Namun saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka terhenti. Karena Jasim melihat ada dua orang kakak beradik yang membawa jenazah orang tuanya. Dia lalu menawari mereka ikut, tapi ditolak.
Terjadilah sedikit perdebatan sampai sang adik akhirnya mau ikut sedangkan kakaknya menolak. Di pos pemeriksaan mereka sudah menyiapkan uang untuk menyuap petugas agar bisa lewat. Jasim kemudian mencarikan anak tadi orang tua pengasuh di tengah kerumunan pengungsi. Sedangkan Kawa beserta yang lainnya menaruh mayat rekan mereka di tempat tersebut. Tak lama kemudian ada petugas yang menyadari keberadaan tim SWAT ini. Terlihat kalau mereka sengaja menghindari dari petugas tersebut yang mencari keberadaan tim ini. Bergegaslah mereka untuk pergi dari situ, lalu menuju lokasi dari misi yang telah ditentukan. Kawa terus bertanya-tanya mengapa SWAT ini dicari-cari dan apa tujuan mereka sebenarnya. Tapi terlihat kalau Jasim maupun anak buahnya tidak mengindahkan pertanyaan Kawa. Sampailah mereka di perbatasan yang merupakan zona berbahaya. Jasim menyuruh anak buahnya bersiaga, mana tahu ada hal yang tidak diinginkan. Tapi tiba-tiba Jasim, Walid beserta Kawa yang telah mengetahui keberadaan penembak tersebut langsung menuju ke arah musuh. Dan mereka berhasil melumpuhkan 2 orang penyebab kekacauan tadi. Jasim dan Walid kemudian berusaha melihat di mana basis musuh yang menjadi target mereka. Sedangkan Kawa asik selfie dengan mayat ISIS di sana. Tak lama semua tim sampai lalu mereka membagi tugas mengawasi tempat dan rencana selanjutnya. Karena waktu sholat sudah tiba, sehingga beberapa orang akan sholat duluan, sedangkan yang lain berjaga. Kalian semua jangan lupa sholat ya guys. Kawa sendiri berkenalan dengan seorang bernama Amir, sedangkan Walid memanggil Jasim yang sedang sholat karena melihat sesuatu di mana itu adalah pusat komando musuh. Sehingga mereka sebentar lagi akan mencapai misi utama. Terjadilah perdebatan mengenai bagaimana keputusan yang akan diambil, yaitu strategi agar dapat bisa mengempur musuh. Namun tiba-tiba lewatlah semacam drone yang langsung menghantam di dekat Jasim. Sehingga orang-orang yang sedang sholat belum menuntaskan kewajibannya. Tak lama kemudian, ternyata terdapat orang di gedung lain, di mana itu adalah sebuah pasukan khusus Iran. Jasim sendiri turut bingung mengapa pasukan khusus Iran tersebut berada di sana. Setelah itu Jasim dan komandan tersebut memutuskan melakukan sebuah barter. Sampai di markas pasukan tersebut, seperti biasa, Assalamualaikum dulu kan, Waalaikumsalam. Di sini terlihat kalau mereka saling curiga satu sama lain, namun Mayor Jasim berusaha menenangkan anak buahnya. Karena memang pasukan Iran itu hanya memperbolehkan Jasim seorang diri masuk ke dalam untuk barter. Kesepakatan pun tercapai, yaitu 1 kardus rokok dibarter dengan 1 kotak amunisi. Tapi sebelum itu komandan Iran tadi meminta Jasim memeriksa tawanan mereka, di mana salah satunya adalah Jamal. Sehingga Kawa disuruh masuk, tapi saat Jasim meminta Jamal untuk mereka bawa, malah terjadilah ketegangan dikarenakan komandan Iran tadi menolak memberikannya. Lalu mulailah pembicaraan tadi tidak kondusif. Bahkan komandan Iran tadi menyebut bahwa Irak bukanlah negara sungguhan dan hinaan yang lainnya. Sedangkan Jasim mengatakan Iran hanya negara yang didirikan oleh orang-orang pemarah. Keributan pun semakin menggila dan tiba-tiba Kamal membunuh Jamal secara mengejutkan. Semua orang terdiam dan terperangah melihat Kawa yang ternyata bisa senekat, seberani dan semengejutkan itu. Padahal selama ini dia anak yang polos. Setelah itu barter berjalan dengan lancar. Dan ditambah tim Jasim mendapatkan 1 RPG untuk menghantam markas musuh. Seperti biasa Mayor Jasim ini suka membersihkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Di perjalanan akhirnya Jasim memberitahu alasan mereka menghindari dan menghilang dari polisi federal Irak. Ternyata hal itu karena SWAT melanggar sebuah perintah baru, di mana mereka dahulu pernah ditugaskan berperang. Namun suatu saat mereka membatalkan misi dan mereka disuruh berhenti berperang dan hidup di sebuah desa kecil. Karena itu skuad Jasim menolak karena tidak sesuai dengan tujuan mereka.
Tapi saat sampai di sebuah jalan, tiba-tiba naasnya Jones tidak sengaja tertembak oleh Amir dan Kawa menderita luka di wajahnya akibat lemparan granat Walid yang memantul. Tanpa berlarut-larut, mereka kembali melaksanakan misi untuk mencapai pusat komando musuh. Di gang-gang sempit mereka menyusuri jalan dan lagi-lagi terjadi baku hantam plus tembakan dengan ISIS di sebuah bangunan. Korban berjatuhan di kedua pihak. Setelah itu misi kembali dilanjutkan. Jasim mulai kehilangan beberapa anak buahnya tapi tidak gentar guna mencapai markas musuh. Mereka pun semakin dekat karena menurut Walid markas musuh berada di sisi lain gedung tersebut. Jasim kemudian memiliki strategi bagaimana menyergap dan menghabisi pasukan ISIS itu. Baku tembak sulit dihindari karena memang mereka sudah di tengah markas musuh. Bahkan lagi-lagi Jasim harus kehilangan anak buahnya tapi tetap harus menuntaskan misi. Musuh pun berhasil dilumpuhkan dan Jasim menyuruh timnya beristirahat karena akan melanjutkan misi lagi. Seperti biasa, Mayor Jasim ini suka membersihkan sampah-sampah dan barang-barang yang tidak rapi. Namun itulah petakannya, semua tim kebingungan, Jasim pun tewas. Dan sekarang tidak ada yang bisa menjadi pemimpin lagi. Di sanalah Kawa mengatakan bahwa timnya harus menuntaskan misi, sehingga kesedihan hanya akan memperlambat mereka. Mereka juga akhirnya sadar bahwa sebenarnya tanpa Jasim, tim sering kali berada di situasi sulit tapi bisa mengatasinya. Tanpa pikir panjang, seluruh tim melanjutkan misi yang tinggal sedikit lagi. Sampailah mereka di depan pintu sebuah rumah. Kelihatannya ini adalah misi utama mereka selama ini. Saat didobrak, secara mengejutkan isinya adalah istri dan anak Walid. Ternyata selama ini misi mereka adalah menyelamatkan keluarga tim yang masih hidup di tengah gempuran ISIS di Irak. Itulah misi Mayor Jasim. Dia ingin melihat anak buahnya menemukan keluarga mereka karena dirinya sendiri pernah merasakan kepahitan di masa lalu. Kawa sekarang akhirnya mengerti alasan dan tujuan misi tersebut. Dirinya lalu ingin kembali mengemban misi menyelamatkan putra Amir dan film pun selesai. Oke guys, begitu saja alur cerita film Mosul. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe and share ke semua sosial media kalian ya guys. And bye bye.